Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Khana khadi fillah, a'azzani Allah wa iyyakum muslimin wal muslimat yang selalu memperhatikan dan juga mendengarkan kajian melalui streaming, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan istiqomah kepada kita semua untuk selalu mengikuti ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih sampai pada bab mujahadah, hadis yang ketiga, hadis yang dibawakan dari an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia ketika mendapatkan dua nikmat ini maqbunun, dia itu terlalaikan. Fihima katsirun minan nas, ya, banyak di antara manusia yang terlalaikan ketika dapat dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-sihhah. Nikmat karunia Allah yang pertama adalah berupa kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Rawahul Bukhari. Hadis yang dibawakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ada dua nikmat yang mana manusia ketika dapat dua nikmat itu seringnya mereka itu lalai, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika dapat nikmat ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berupa kesehatan. Banyak orang yang mendapatkan karunia sehat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ia gunakan kesehatannya untuk berfoya-foya. Ia gunakan kesehatannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesempatan. Karena modal kita untuk mengumpulkan bekal kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah waktu, ya. Jadi waktu ini adalah modal utama kita untuk bisa beramal saleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghabiskan waktu kita, alias finish, sudah selesai hidup kita di dunia, maka disitulah berarti sudah terputus kita untuk bisa melakukan amal-amal saleh, amal-amal yang kita gunakan untuk bekal menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu adanya kita untuk mujahadah, bersungguh-sungguh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis yang singkat, padat, tapi memiliki syarat makna yang sangat luas. Beliau menjelaskan anna hadaini jinsaini minan ni'am. Dua karunia ini, kata beliau, adalah dua jenis yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, dan kebanyakan manusia itu lalai, ya. Banyakan mereka itu ingin menunda-nunda
beramal solih. Saya ingin beramal solih nanti kalau saya misalkan sudah pensiun bagi orang yang bekerja di kantor ataupun ASN. Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kalau saya sudah mapan. Jadi kalau sudah mapan, kalau sudah rezekinya melimpah ruah, baru saya akan rajin sholat berjamaah. Saya akan rajin ingin menghadiri majelis ilmu. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan waktu kita di dunia, ya. Jadi tidak ada yang tahu. Sekarang kita masih bisa beramal salih, tetapi kata Allah, wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Ya. Banyak musibah yang menimpa pada manusia ketika dia itu dari rumah perjalanan dalam kondisi sehat walafiat. Tidak ada suatu penyakit kronis yang menimpanya, tahu-tahu di tengah perjalanan mendapatkan musibah dan pulang tinggal jenazahnya. Ini sangat banyak, ya. Sebagaimana, ya, pada hari Jumat kemarin, ya, ada beberapa santri, ya, dari Jogja ingin mengikuti lomba, ya, di Universitas Unisula, ya. Padahal kondisinya sehat walafiat, masih muda. Usia masih ada yang SMP, SMA, usia masih ada yang musrif. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, waktunya habis finish di dunia, maka tidak ada yang bisa mengakhirkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal ini sudah sampai, maka tidak ada manusia yang mampu untuk mengakhirkan meskipun hanya 1 detik. Tidak akan mampu, ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ajal kematian itu tidak memandang usia, tidak harus dia sakit terlebih dahulu, tidak harus dia itu mendapatkan kesusahan, kesedihan dari Allah, tetapi dalam kondisi sehat, bugar, masih muda, Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Oleh karenanya, di saat kita mendapatkan nikmat sehat dan kesempatan, kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk terus beribadah kepada Allah sebagai bekal kita menuju ke kampung halaman kita. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ay maglubun fihi ma wa huma sihhatu wal faragh, ya. Di mana manusia itu terladaikan dengan 2 nikmat tadi, sehat dan sempat, ya. Ada orang yang diberi kesehatan tapi tidak punya kesempatan, ya. Jadi misalkan dia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disibukkan dengan urusan-urusan duniawi sehingga tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu. Ada juga orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, tapi fisiknya tidak mendukung. Tidak mendukung fisiknya, entah lumpuh, entah sakit, entah apa dan itu. Sehingga tidak bisa melakukan amal-amal kebajikan, tidak bisa menghadiri sholat berjamaah, tidak bisa menghadiri kajian dan lain sebagainya. Makanya dengan 2 nikmat ini yang banyak manusia terlalaikan sehingga mereka pun dianggapnya ingin hidup di dunia selamanya, dianggapnya itu adalah ajalnya masih jauh, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, menjemputnya, maka dia baru merasakan ternyata sangat singkat sekali kehidupan di dunia ini. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ingin menjelaskan kembali tentang kita selalu waspada dengan 2 nikmat ini, sehat dan sempat ini. Wa dzalika annal insan idza kana sahihan kana qadiran ala ma amarahu Allah bihi an yaf'alahu. Jadi manusia ketika dalam kondisi sehat wal afiat, ya, tidak ada gangguan jiwa, tidak ada gangguan kesehatan, dia mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah, mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mampu untuk menunaikan zakat, mampu untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Wa kana qadiran ala ma nahahu Allahu anhu, dan dia mampu untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fisiknya mendukung, dalam kondisi sehat wal afiat. Fisiknya mendukung, sehingga mampu dia melakukan amal-amalan sholih
dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Munsharihul sadri, mutmainnul qalb. Hatinya lapang, hatinya pun menjadi tentram dan tenang. Begitu juga dengan al-faraq, kesempatan. Idza kana 'indahu ma yu'ayyihu wa ma yakfihi min mu'manah fa huwa mutafarriq. Kalau dia dalam kondisi aman, dalam kondisi tenang, dalam kondisi yang memang tidak ada sesuatu yang mengganggunya, maka ini adalah orang yang dalam kondisi lapang, dalam kondisi kesempatan, ya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah, sekali lagi hendaknya kita untuk selalu menggunakan fasilitas yang Allah gunakan, fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua. Apa di antaranya? Nikmat waktu, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Ini yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iktanim khamsa qabla khamsin. Hendaknya kalian itu untuk selalu waspada, perhatikan, ya, sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Waktu sehat ini orang tidak merasakan kalau sehat itu mahal. Tapi coba ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut waktu ataupun rasa sehat ini, dia baru bisa merasakan ternyata sehat itu mahal. Sehat itu harus dia menebus dengan materi, dengan uang yang besar. Bayangkan orang-orang yang sedang, ya, menginap di rumah sakit, ya. Dia ingin bernafas saja kesusahan, harus dibantu dengan alat oksigen, ya. Ingin buang hajat pun juga kesusahan, ya, harus dibantu dengan alat-alat yang lain. Orang ini baru bisa merasakan ternyata nikmat sehat itu sangatlah mahal. Dan dia baru sadar selama ini yang waktu, yang kesehatan yang Allah berikan kepadanya itu memang tiada tara. Coba, ya, kita tawarkan orang yang sakit tadi, ya. Orang yang sakit ketika antum tawarkan kepadanya, ya, panjenengan pengen sate atau kesembuhan, pasti akan milih sembuh, ya. Ketika ditawari lagi yang di atasnya, ingin kendaraan yang bagus atau kesehatan, kesembuhan, pasti dia akan milih kesembuhan. Buat apa dia memiliki harta, buat apa memiliki kendaraan yang bagus, yang mewah kalau tidak sehat? Kalau dia ingin jalan aja itu tidak bisa sempoyongan. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa sehat itu adalah suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita semua, perhatikanlah, ingatlah, ya, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya waktu sehat sebelum datangnya sakit. Kemudian waktu senggang, waktu longgar sebelum datangnya kesibukan, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kembali, hendaknya gunakan waktu sempatmu, kalian hidup di dunia sebelum ajal menjemputmu, ya. Inilah nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Ketika manusia tidak mengetahui al-ghabn, ya, tipu daya yang ada di dunia, yang manusia terlalaikan dengan kesehatan ini, innama ya'riful insanu al-ghabna idza hadarahu ajal. Manusia itu akan bisa menghargai suatu kesempatan ketika ajal ini sudah menjemputnya, ya. Jadi ajal sudah menjemputnya, dia baru sadar ternyata kesempatan dari Allah itu sangatlah mahal. Wa idza kana yaumul qiyamah, dan bagaimana juga ketika terjadinya pada hari kiamat, maka dia baru sadar, ya, ingin bertobat sudah tidak diterima lagi ketika matahari terbit dari barat. Ingin bertobat juga tidak diterima lagi tobatnya ketika nyawa sudah dihanjar, sudah dikerompong.
Maka Allah Subhanahu wa taala hanya menerima taubatnya manusia ketika dia itu masih sehat, ketika masih hidup. Itulah yang Allah terima dari taubat mereka. Di antara dalilnya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam surat Al-Munafiqun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai ajal menjemput mereka, akhirnya mereka pun berdoa kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia lagi. Ya. Jadi orang-orang kafir, mereka yang ketika hidup di dunia berfoya-foya mengikuti hawa nafsunya, kemudian ajal menjemputnya dan ia berdoa, ya Allah berikanlah kesempatan kepadaku untuk dikembalikan lagi ke dunia. Tidak ingin bekerja, tidak ingin bertemu dengan keluarganya, tapi yang mereka inginkan adalah la'alli a'malu shalihan, supaya aku ini bisa beramal saleh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ya, la'alli a'malu shalihan fi matar. Akan aku beramal saleh, saya akan mendirikan sholat, saya ingin menunaikan zakat, saya ingin menghadiri majelis ilmu, saya ingin rajin sholat berjamaah. Itu yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan lagi, ya, min qabli an ya'tiya ahadahumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, ya, dalam surat Al-Munafiqun, ketika ajal sudah menjemput pada mereka, apa yang mereka katakan? Ya, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah andaikan ajal ini ditangguhkan kepadaku, ajal ini ditangguhkan misalkan 1 tahun. Ya. Apa yang akan dia lakukan? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku ingin beramal soleh. Inilah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika ajal sudah menjemput dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar ditangguhkan kematiannya, kemudian akan bersedekah dan ingin beramal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Munafiqun, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengakhirkan, tidak akan pernah memberikan waktu extra time, tambahan waktu. Ya. Ketika ajal sudah datang kepada, tidak akan mampu manusia akan menambah meskipun hanya 1 detik. Ya. Jangankan 1 menit, 1 detik saja. Ingin beramal saleh, ingin beristighfar, sudah tidak ada waktu baginya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan di dunia. Itulah persaksian manusia betapa mahalnya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi coba kita perhatikan, di saat manusia mendapatkan nikmat sempat ini, apa yang mereka lakukan? Ya, terutama bagi yang masih muda, dikiranya usianya masih lama hidup di dunia, ya gunakan malam hari hanya untuk nongkrong sampai subuh, sampai pagi hari. Ya gunakan, ya, selain hanya nongkrong kemudian sampai minum-minuman, ya, yang beralkohol, kemudian main judi dan sebagainya. Ya. Baru tahu rasa ketika ajal sudah menjemputnya. Ya. Selama ini ternyata yang ia lakukan sia-sia, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ya. Jadi sekali lagi, di saat kita ini sedang futur, kita ini sedang malas beribadah, maka ingatlah ayat-ayat ini. Ya. Ketika ajal sudah menjemputnya, sudah menghampirinya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menangguhkan, ya, waktu hidup di dunia, sempat dia untuk beribadah kepada Allah meskipun hanya 1 detik. Kemudian beliau menyampaikan kembali al-waqi, ya, realitanya.
anna hadhihi al-awqat al-katsira tadhhabu alaina sudala tanfa'u minha. Realita yang ada itu kita diberi kesempatan, kemudian kesempatan itu pergi, sirna begitu saja, dan tidak ada suatu manfaat faidah yang bisa kita ambil. Nah, inilah kerugian yang besar, ya. Jadi kerugian yang besar itu di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, tetapi kita ini tidak mampu untuk menggunakan kesempatan untuk beramal saleh, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu ketika Allah memberikan kesempatan hidup di dunia, kemudian waktunya ia gunakan sia-siakan untuk nongkrong sampai pagi hari, untuk ghibah, ya, untuk membuka aib saudaranya, apalagi namimah, mengadu domba. Maka orang-orang seperti ini adalah kategori menyia-nyiakan waktu, ya. Waktunya ia lalui tidak ada manfaat sedikit pun. Jadi menyia-nyiakan waktu ini, kata Imam Ibnul Qayyim, lebih parah daripada kematian, ya. Jadi idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu yang tidak ada manfaatnya itu lebih parah, lebih besar daripada kematian. Kenapa lebih besar daripada kematian? Li'anna idha'atul waqti aqta'uka anillah. Karena menyia-nyiakan waktu ini engkau terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang menyia-nyiakan waktu, dia main, ya, HP, ya, sampai berjam-jam, kan itu ketika tidak ada manfaatnya kan buang-buang waktu. Kecuali yang dia gunakan untuk share kajian, bikin poster kajian, memberikan faedah kepada orang lain, maka dia bisa memberikan manfaat dari alat komunikasi yang dia gunakan, ya. Kemudian kata beliau, orang yang menyia-nyiakan waktu ini terputus dia dengan Allah Subhanahu wa taala wa darul akhir. Dan yang kedua, terputus dengan negeri akhirat. Itu orang yang menyia-nyiakan waktu, kata beliau, terputus dengan Allah, terputus dengan negeri akhirat. Wal maut, sedangkan kematian, yaqta'uka anid dunya wa ahli. Engkau hanya akan terputus dengan dunia dan penduduk dunia. Itu bedanya. Makanya lebih parah menyia-nyiakan waktu daripada kematian. Lalu kematian ini kita terpisah dengan dunia dan penghuni dunia, udah selesai. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, kita terputus dengan Allah, interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga terputus dengan negeri akhir karena waktunya hilang begitu saja, ya. Ini harus eman, ya. Makanya para ulama itu sangat pelit dengan waktu mereka, ya. Jadi setelah selesai, maka selesai melakukan pekerjaan, selesai melakukan ibadah, ia gunakan kepada ibadah yang lain. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dari ibadah ini, beramal ini, maka carilah kesibukan yang lain. Kesibukan dengan beribadah yang lain. Karena ibadah itu tidak harus sholat, tidak harus bersedekah, tidak harus, ya, berzikir saja, tapi ibadah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dengan bersilaturahim, dengan membantu saudara, kemudian dengan memberikan nasihat, itu sudah bagian daripada ibadah. Karena perbuatan itu dicintai oleh Allah dan diridhoinya, ya. Itulah yang harus kita gunakan. Jadi tidaklah ada satu kesempatan melainkan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Masya Allah, ya, untaian nasihat dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini sangat berharga sekali bagi kita semua, ya. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah, lebih besar daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu, melewati waktu yang tidak ada manfaatnya, itu memutuskan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan diri kita dengan dunia dan penghuninya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kembali terkait tentang sempat ini.
ya, kesempatan kita hidup di dunia. Wala nanfa'u ahadan min ibadillah wala nandam ala hadha illa hadaral ajal. Orang yang menyia-nyiakan waktu tadi, ya, malamnya digunakan untuk sahirul layl, ya, ia gunakan untuk begadang tanpa membicarakan hal-hal yang penting, baik itu dalam urusan, ya, agama ataupun dalam urusan-urusan dunia yang itu ada kemaslahatan bagi orang banyak, ya. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu tadi hanya ngobrol, hanya merumpi ataupun begadang ini, dan dia tidak merasa menyesal, maka orang ini akan datang penyesalan setelah ajal menjemputnya. Yatamanal insanu an yu'tiya fursah walau daqiqah wahid. Dan ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku meskipun hanya 1 detik. Orang ini meminta kepada Allah ketika ajal menjemputnya. Yang tadinya waktunya habiskan untuk begadang, waktunya habiskan untuk main gadget, waktunya habiskan untuk, ya, bersenang-senang, kemudian ajal menjemputnya, ia memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku meskipun hanya 1 detik, ya. Li'ajli an yasta'taba. Tujuannya apa? Untuk bertobat kepada Allah, untuk menyiapkan bekal-bekal menuju ke kampung halaman kita. Walakin la yahsul dzalik, tapi sayangnya tidak akan mampu untuk mendapatkan tadi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah menjemputnya, tidak akan mampu untuk diakhirkan ataupun dimajukan. Jadi sangat tepat sekali, ya. Ajal itu sangat tepat sekali, dengan hitungan detik, menit, jam, waktu, hari, tahun, bulan, itu sangat tepat sekali. Jadi tidak ada yang mampu untuk mendeteksi, tidak akan mampu untuk mengakhirkan, tidak akan mampu untuk memajukan. Inilah rahasia ilahinya, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya manusia itu ya hidup supaya tidak dihantui perasaan-perasaan takut besok mati. Kemudian kalau ajal ini sudah diketahui, ya, misalkan si fulan nanti meninggal dunianya, ya, tanggal 20 Oktober misalkan tahun 2024, kan dia sudah tidak sibuk lagi dengan perkara ini. Apa yang akan dia lakukan? Pasti dia akan meminta, ya, minta maaf semua kepada orang, ya, minta maaf, kemudian punya salah dengan si fulan, minta maaf. Maka ini tidak ada hikmah. Makanya rahasia ajal kematian itu disitulah hikmahnya. Jadi manusia kalau benar-benar dia bertobat, ya itulah taubatan nasuha. Manusia yang menyia-nyiakan waktu, ya berarti dia akan menjadi khosar, dia akan mendapatkan kerugian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Asr, ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Jadi seluruh manusia itu diambang kerugian. Ya, innal insan, al di situ al istighraqiyah. Jadi seluruh manusia tanpa terkecuali. Jadi diambang kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina aman. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian siapa lagi? Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal amal saleh. Kemudian apa lagi? Wa tawasau bil haqqi, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, kecuali orang yang tidak merugi adalah wa tawasau bis sabr, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Kecuali 4 orang ini, 4 golongan ini yang tidak akan merugi, ya, tidak akan pernah merugi. Dia beriman, beramal salih, saling menasihati kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan, ma anzalallahu illa hadhihi surah laqafat. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayatnya, kitabnya, kecuali surat Al-Asr ini, cukup bagi manusia untuk pengingat bagi mereka bahwa manusia itu semua diambang kerugian, kecuali orang yang beriman, orang beramal salih, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, ya.
Kemudian akhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Tsumma innal insana qad la tafutuhu hadhihi an-ni'am." Kemudian manusia yang kadang-kalanya dia itu tidak terlewatkan dengan nikmat ini, bal qad la tafutuhu hatani ni'matan. Bahkan dia tidak terluputkan dengan dua nikmat tadi. Nikmat yang berupa sempat dan nikmat yang berupa sehat tadi, ya, bil maut, ya, dengan adanya kematian, ya. Kalau kematian sudah menghampirinya, maka nikmat ini hilang semua. Nikmat sehat sempat itu akan hilang dan finish, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya. Batqat tafutuhu qabla an yamut. Bahkan bisa jadi itu akan terlewatkan sebelum ajal menjemputnya, ya. Qad yamrutu wa ya'jaz anil qiyam. Bisa jadi dia sakit, ya, kemudian tidak mampu untuk melakukan amal-amal saleh, ya, atau dalam kondisi ajaz, ya. Ajaz itu lemah. Orang yang sudah tua, sudah pikun, apa yang akan ia lakukan? Dia sudah nggak mampu apa-apa, ya. Mau sholat mungkin kakinya sudah gemetar, ya. Dia nggak bisa sholat sambil lebar. Jadi sudah terbatas. Orang yang sudah lemah, orang yang sakit ini sangat terbatas sekali untuk beramal saleh. Sehingga di saat kita masih diberi kesempatan, kesehatan, maka kita gunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat dari beliau, ya, walihada yanbaghi lil insan al-aqil. Oleh karenanya seyogyanya bagi manusia yang berakal, yang mereka itu menggunakan akal sehatnya, ya, an yantahizzahu fursatus sihha wal farah. Ia gunakan kesempatan lagi yang Allah berikan karunia kepadanya berupa nikmat sehat dan kesempatan tadi. Jangan pernah menunda-nunda lagi, ya. Jangan pernah mengakhirkan nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah sukses. Karena nggak ada yang bisa menjamin kita itu sampai usia kita di situ, ya. Seperti tadi, ya, seperti peristiwa kemarin yang terjadi pada hari Jumat, ya. Para santri, ya, para santri dari Islamic Center bin Bas di Jogja ingin melakukan perjalanan, ya, ingin mengikuti lomba hifdzul Quran, musabaqah tilawatul Quran di Semarang, tetapi sudah terjadi musibah. Dan dia tidak akan pernah menyangka nanti di perjalanan akan mati, karena masih muda, usia masih belasan tahun. Itulah di antara sebagai reminder bagi kita, sebagai pengingat bahwa kematian tidak mengenal usia, kematian tidak mengenal sakit terlebih dahulu, kematian juga tidak mengenal kesibukan terlebih dahulu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kesempatan hidup di dunia dengan usia segitu, ya sudah akan Allah Subhanahu wa ta'ala menjemputnya. Kemudian akhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya. Maka Syekh Utsaimin memberikan nasihat kepada kita, wal faraq bi taatillah. Hendaknya ada waktu sempat, ada waktu sehat, gunakanlah kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering-sering kumpul, ya. Artinya kumpulnya orang-orang salih seperti kitab ini, ya, Riyadhus Shalihin ini kan artinya tempat berkumpulnya orang-orang salih, ya. Jadi kalau orang-orang salih itu berkumpul, maka insya Allah pembicaraannya, materinya itu akan bermanfaat. Beda dengan orang-orang talih, ya. Beda huruf ta dengan shad, ya. Kalau talih pakai huruf ta itu lawan daripada salih, ya. Jadi orang-orang talih, orang-orang yang durjana, mereka itu ketika kumpul yang dipikirkan apa? Ya minuman, ya. Gimana bisa mabuk, bagaimana bisa judi, bagaimana bisa maulimo dan sebagainya, yang ada di benaknya, ya. Itu orang-orang yang durjana. Tapi orang-orang salih ketika berkumpul, ya, di masjid, bagaimana masjidnya ini supaya tidak bocor, gitu, kalau hujan. Bagaimana supaya dakwah ini terus melakukan adanya ekspansi, terus berkembang. Bagaimana supaya sekolahnya ini bisa maju. Jadi pembicaraannya, materinya yang diobrolkan itu
yang bermanfaat begitu. Itulah Riyadhus Shalihin, ya. Perkumpulnya orang-orang salih akan mendatangkan suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian kata beliau, ya, di antaranya waktu yang bisa kita gunakan adalah in kana qari'al Qur'an falyakthir qira'atal Qur'an. Kalau dia mampu bisa membaca Al-Qur'an, maka perbanyaklah baca Al-Qur'an. Meskipun kita ini nggak paham apa yang kita baca, kita nggak paham maknanya, kita nggak paham tafsirnya, yang penting membaca. Karena kalau kita membaca Al-Quran, ya, satu huruf itu dapat berapa kebaikan? 10, ya. Nabi SAW tidak mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mim harfun. Jadi alif lam mim ini sama halnya kita membaca 3 huruf. Nah, satu huruf itu 10 kebaikan. Masya Allah. Kita membaca alif lam mim itu 30 kebaikan. Ini sangat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sia-siakan, ya. Meskipun kita belum paham maknanya, belum paham tafsirnya, tapi kita bacalah Al-Quran itu untuk mengisi bekal kita, ya, bekal kita menuju ke kampung halaman kita. Kemudian kata beliau, wa in kana la ya'riful qira'ah, meskipun dia nggak paham sama sekali yang dibaca, atau mungkin bacaannya masih panjang pendeknya belum benar, tajwidnya belum benar, dan tapi dia masih belajar, maka orang yang yatata'ta, orang yang sedang tadi, ya, bacanya masih agak kesusahan, kerepotan, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama dia membaca mushaf, pahala yang kedua dia itu orang yang ingin belajar terus membaca Al-Quran. Maka jangan kita remehkan. Dan membaca mushaf Al-Quran, itu kata Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi pembacanya di dunia, ya. Itu Masya Allah, ya. Jadi jangan kita sia-siakan untuk tilawatul Quran, ya. Di waktu-waktu setelah kita sholat yang sering digunakan setelah sholat subuh ataupun setelah sholat maghrib, maka gunakanlah di situ waktu kesempatan untuk membaca Al-Quran. Wa idza kana la yumkinuhu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau dia tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka bacalah tadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, ya. Itulah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita supaya kita ini tidak menjadi lafi khusrin, orang yang diambang kerugian, ya. Karena rugi ini sangat rugi dunia dan akhirat, itu sangat bangkrut, sangat pailit, gitu, ya. Inilah yang disampaikan oleh beliau, faqulu hadhi khairat katsira. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan ini lewat begitu saja. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita mendapatkan kesempatan sedikit pun, ya. Fal insanul aqil, ya. Jadi manusia yang berakal, yang diberi akal yang sehat, maka hendaknya dia memanfaatkan 2 nikmat tadi, ya, nikmat sehat dan sempat ini, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang merugi, dan ia terus mengisi, ya, mengisi waktunya ini untuk mengumpulkan bekal-bekal dia untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan ke kampung halaman di akhirat kelak. Tapi sudah masuk waktu salat Isya. Memandangkan adzan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang wasiat dari Nabi SAW. Kebanyakan manusia lalai ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2
Karunia yang pertama adalah yang berupa sehat, dan yang kedua adalah kesempatan. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ingin menjelaskan terkait nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Dan nikmat itu bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Wa akbarun ni'mah yan'amuhu Allah taala biha anil 'abdi ni'matul Islam. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia, nikmat yang paling besar berupa apa? Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu berupa Islam, ya. Kalau kita ini sudah masuk Islam, maka ini adalah ibaratnya sudah tiket ini di hadapan kita. Tinggal kita mengisi tiket itu ataupun kunci, ada gigi-giginya dengan kita mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, kita beramal soleh, maka insya Allah ini akan ada peluang, ya, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat yang berupa agama Islam. Nikmatul Islam allati adallallahu anha katsirun minan nas. Jadi nikmat Islam ini yang Allah Subhanahu wa taala pun banyak manusia yang tersesat, tidak mengenal agama Islam, ya. Jadi di dunia ini banyak orang yang tersesat, yang tidak pernah mengenal agama Islam, ya. Makanya ketika kita sudah memeluk agama Islam, ya, sesuai dengan fitrahnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang yang lahir di dunia itu, ya, setiap yang dilahirkan itu dia sesuai dengan fitrahnya, di atas tauhid, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian nikmat kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan Allah sempurnakan kepada kalian nikmat agama Islam. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan Allah ridha bahwa Islam ini dijadikan sebagai agama. Maka itu nikmat yang paling besar. Orang sudah memeluk agama Islam. Kemudian setelah dia memeluk agama Islam, ada nikmat lagi yang lebih besar. Dia itu bisa mengenal sunnah, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak setiap orang yang beragama Islam kemudian Allah berikan petunjuk baginya untuk mengenal sunnah, untuk mengenal ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana khurafat, mana takhayul, itu tidak akan paham, ya. Jadi bersyukurlah orang yang sudah memeluk agama Islam, kemudian ia mengenal sunnah, ia bisa terus mengikuti apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi segala bentuk ritual macam-macam ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia, dan ini tidak Allah berikan kepada orang yang memeluk agama Islam. Karena banyak dia yang beragama Islam tapi amaliyahnya dia masih melakukan kesyirikan, masih melakukan TBC, takhayul, bid'ah dan khurafatnya, masih melakukan amaliyah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita jaga sampai ajal menjemput kita. Kemudian kata beliau, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita setelah Allah berikan agama Islam, yang pertama, yang kedua adalah nikmatul akal, nikmat yang berupa akal, ya. Jadi akal ini adalah suatu nikmat, ya. Fa innal insana idza ra'a mubtala fi aqlihi la yahsun tasarruf. Bagaimana ketika seseorang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya. Kalau akalnya tidak sehat, tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik baginya, ya. Baik dan buruk aja itu nggak paham dia. Apa yang harus dilakukan nggak tahu. Maka ini akal ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita punya anak, ya, akalnya, pemahamannya meskipun pas-pasan, tapi kalau anak ini rajin beribadah, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya,
Allah akan bukakan mata hatinya untuk menerima kebenaran dan akan menjadi kesolehan, maka ini lebih utama daripada dia hanya mempelajari ilmu tapi tidak diamalkan, atau dia hanya sekedar thaqafah pengetahuan. Maka itulah akal yang harus kita jaga, dan itu yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu diantaranya harus hifdzul akal, harus kita jaga akal ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memeliharanya. Tidak kita memasukkan obat-obatan yang terlarang, tidak memasukkan minuman-minuman yang beralkohol. Itu cara kita menjaga akal, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul amni fil awthan. Nikmat yang berupa keamanan. Ya, negeri kita aman, damai, sentosa, itu nikmat dari Allah. Coba bayangkan kalau negeri kita ini dalam kondisi yang carut marutnya, tidak ada keamanan. Ya, bagaimana dia mau beribadah? Bagaimana dia mau bekerja kalau keluar rumah itu harus bawa senjata misalnya? Ya. Dan ini masih banyak di beberapa negeri yang ada, ya, seperti di Yaman. Ya. Jadi orang mau sholat beribadah harus bawa senjata. Kenapa enggak? Karena enggak aman, negerinya enggak aman. Ya, bagaimana kalau kita situasi seperti ini? Ya. Jadi kondisi yang tidak aman ini seseorang sehingga akan mengalami kemerosotan. Ibadahnya pun menurun, ekonomi juga menurun, kemudian strata sosial juga menurun, adanya kriminalitas. Jadi keamanan ini adalah suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dalam negeri Raghada al-Aisyatina min kulli makan. Ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki yang datang yang tidak disangka-sangka. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Allah akan turunkan, ya, Allah akan tampakkan keberkahan itu yang muncul dari perut bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena mereka berdusta dengan ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalasnya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya. Jadi intinya kita harus mensyukuri, pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, wa ita'andana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, apabila kalian itu mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, tidak mengakui kalau karunia itu dari Allah, karena dia menganggap ini kan karena akal saya yang bagus, yang cerdas, karena ini adalah kepintaran saya dalam berniaga, dalam berusaha, maka ini tidak lain adalah dia sebagai pengikut Qarun. Ya. Karena Qarun ini dia sebenarnya manusia biasa, manusia yang ekonominya itu biasa, pas-pasan. Tapi Allah uji si Qarun ini dengan kemegahan, ya, dengan harta yang melimpah ruah. Bahkan kalau kita nemu barang di Indonesia itu dianggapnya harta karun. Karun itu korun. Ya. Nah itulah sampai di penjuru dunia itu terkenal harta karun. Ya. Karena saking banyaknya harta. Tapi dia tidak pernah mensyukuri dan tidak mengakui kalau apa yang ia dapatkan itu adalah fadlu minallah, keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dengan hartanya ke perut bumi. Itulah, ya, orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan dengan amal perbuatan mereka. Ya. Demikian khotbah Islam, a'azanillah wa iyyakum, yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari materi ini, silakan. Ya.
Ya. Hukum mengusap pertanyaan selesai berdoa waktu dengan yang kedua, fungsi dari bacaan surat Al-Fatihah selain untuk sholat apa saja kita lihat surat Al-Fatihah. Ya. Ya. Jadi yang pertama terkait tentang masalah hukum mengusap dua tangan setelah berdoa. Ya. Jadi perkara ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi ketika berdoa ya tidak mengangkat kedua tangan. Tapi setelah mengangkat kedua tangan, tapi beliau tidak mengusap kedua tangan ke wajahnya atau ke dadanya. Ya. Kalau ke wajah nanti dianggap bid'ah misalkan, tak ganti ke dada. Maka ini pun juga sama, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah, ketika sudah selesai berdoa mengangkat kedua tangan, ya udah nggak usah diusapkan. Karena dengan mengusap itu mungkin doanya bisa dikabulkan. Ya, lebih mantap lagi harus diusapkan. Padahal nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya doa kita dikabulkan atau enggak. Itu dengan mengusapnya dua telapak tangan ke dada ataupun ke wajah. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Kecuali kalau kita ini untuk melakukan ruqyah mandiri. Ya, beda lagi. Kalau ruqyah mandiri memang Nabi mengajarkan kepada kita ya dengan baca Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatain, ayat kursi, kemudian meniupkan, kemudian mengusapkan ke seluruh anggota badan. Itu namanya ruqyah mandiri. Tapi kan beda. Kalau orang berdoa apakah dia mengusap wajahnya atau dari ubun-ubun sampai kaki, juga enggak seperti itu. Jadi intinya kalau dia mengusap wajahnya atau dadanya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Yang kedua terkait tentang masalah Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah banyak manfaatnya. Di antaranya apa? Nama lain daripada surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Minal Mathani. Ya. Jadi Sab'ul Minal Mathani adalah di antara surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu nama lain daripada Ar-Ruqah, untuk meruqyah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali ketika meruqyah membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau untuk acara-acara tertentu, ritual, kemudian khususan ila ruh, Sultanul Aulia, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Fatihah ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Para sahabat mengkhususkan mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi kalau surat Al-Fatihah memang dikenal dengan Ummul Kitab, induknya kitab suci Al-Quran, sebagai Ar-Ruqah untuk meruqyah Sab'ul Mathani. Dan masih banyak lagi nama-nama lain daripada surat Al-Fatihah dan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki pada surat-surat yang lain. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk membuka acara ataupun mengkhususkan mengirim doa pada orang meninggal dunia dengan bibarakati Al-Fatihah seperti itu. Allah. Enggak ya. Salam. Dengan lingkungan. Jadi kan saya tadi menjelaskan tentang buat surat yang tadi dibacakan itu betapa istimewanya. Itu menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang logik, tegas, dan penuh dengan kemudahan. Tapi yang terjadi di lingkungan saat ini itu sebagian besar Islam itu satu menjadi 73 golongan. Itu di lingkungan kita sendiri itu ada tadi yang pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Jadi kadang-kadang karena ada semacam itu, kadang-kadang kalau teringatkan surat Al-Tasbih tadi, saya ingin komunikasi. Jadi saya dengan teman, dengan grup, dimanapun saya berbagi, bukan berarti saya ingin menyombongkan, tapi sebisa saya. Tapi keadaan kadang-kadang berbalik arah. Kadang-kadang teman atau di grup, khususnya di grup yang katakan pintu itu,
itu ketika saya membicarakan soal Ustadz Adi Hidayat yang saya ikuti dengan Ustadz yang mengkritik, saya setuju dan saya menguraikan itu kadang-kadang kamu itu siapa, kulit sopo, yang sering terjadi seperti itu. Jadi ilmu itu sebetulnya kan bisa dari penghafal Al-Quran, bisa dengan yang lainnya. Itu kadang-kadang untuk menyikapi hal-hal tersebut, langkah-langkah kita itu harus seperti apa? Iya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Perlu kita perhatikan bagaimana ucapan dari seorang ulama Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinu. Sungguhnya ilmu itu agama. Kita mengambil ilmu itu sama halnya kita beragama. Tanzuru amma ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu. Kalau kalian mengambil ilmu dari orang yang tasawuf, akan menjadi orang sufi. Kalau kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang pemuja akal, maka akan menjadi aklani, orang yang memuja mendewakan akal, seperti orang Mu'tazilah. Kalau orang yang dia itu hanya menghafal Al-Quran, menghafal ayat, pojok kanan, atas, kiri, kanan, kiri, bawah, maka ini pun dia hanya ilmunya di situ. Tapi dia tidak paham tentang masalah tauhid, akidah Islamiyah yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan dia dalam beberapa statement kebijakan pun berbeda-beda. Ya. Jadi yang tadinya mengatakan bahwa maulid ini bid'ah, sekarang sudah beda lagi. Ya. Jadi kalau agama ini berubah terus, ini bahaya. Ya. Artinya umat yang akan jadi korban. Makanya kita menyampaikan agama ini bukan milik ustaz, bukan milik kiai, bukan tokoh agama. Agama itu milik Allah. Kita hanya menyampaikan, ya. Alaikal balagh wa alainal hisab, kata Allah. Kamu wahai Muhammad, kewajibanmu hanya menyampaikan. Perkara nanti mereka terima atau tidak itu bukan urusan. Jadi kita bukan mencari massa, tapi kita menyampaikan agama ini yang benar gitu ya. Perkara nanti mereka dapat hidayah, mereka menerima atau tidak itu urusan Allah. Jadi nggak ada ikut campur dengan kita. Jangan terus kita kan sudah menyampaikan tapi mereka menolak, mereka belum menerima. Ini bukan urusan kita. Ingat ayat ini, alaikal balagh, tugasmu wahai Muhammad menyampaikan. Wa alainal hisab, dan tugas Allah akan menghisab. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang mampu menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memberikan hidayah. Dan ingat, Nabi Muhammad sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai. Ya, Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yang dimaksudkan siapa? Paman beliau, Abu Thalib, yang mana dari kecil beliau sudah mengasuhnya, sudah mengajarkan berdagang, sudah mengajarkan bagaimana berbisnis, yang melindungi beliau dari serangan orang-orang kafir Quraisy, menjadi bodyguard. Tapi apakah Nabi bisa memberikan hidayah kepada pamannya? Kan tidak. Makanya sekali lagi, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah ada dua, ya. Hidayatul bayan wa hidayatul irsyad. Ya, hidayatul taufik, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah taufik itu Allah yang memberikan hidayah kepada manusia. Dia bisa mengenal tauhid, bisa mengenal syirik, bisa mengenal sunnah, bisa mengenal bid'ah. Ya. Dan hidayatul bayan itu bisa didapatkan dengan kajian seperti ini. Kalau kita salah tempat mengambil ilmunya, sama halnya kita salah dalam beragama. Ya. Makanya hati-hati. Pesan para ulama, inna hadzal ilmu dinun. Jadi ilmu itu agama. Kalau kalian salah pilih ilmu, salah pilih penyampaian, salah pilih pemateri, ya kalian akan tergelincir. Jadi tidak bisa terus dia menyampaikan kebenaran, ya kamu siapa? Wahai siapa? Kamu itu kan baru ngaji kemarin sore. Saya tahu persis kartu asmu seperti ini. Nggak bisa agama seperti itu. Yang lo disampaikan itu adalah suatu kebenaran, al-haq, harus dia terima. Jangan dilihat terus orangnya baru hijrah kemarin, ya. Baca Al-Fatihah aja tuh belum benar gitu.
Ini nggak bisa. Dia artinya menyombongkan dengan apa yang disampaikan, ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh iblis, gitu ya. Ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam, ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi ini bentuk kesombongan. Jadi sombong itu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran. Ini benar-benar ilmu dari salaf, dari Nabi, dari para sahabat, kok ditolak berarti dia sombong. Sombong itu bukan pamer, tapi sombong itu dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu definisi sombong yang benar, ya. Jadi kalau dia menolak karena dia baru menganggap orang baru hijrah, orang baru kemarin sore, ya, ngaji kemudian ditolak, maka itulah masuk kategori sombong, ya. Waliyadzubillah, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.